Dengan penuh semangat, murid-murid SD Negeri Kecil Harneno di Desa Nonat Batan ini menyanyikan berbagai lagu daerah dan lagu nasional. Bernyanyi tidak hanya menjadi cara anak-anak ini belajar, namun juga digunakan oleh guru mereka, Brinsine Teme, yang biasa dipanggil sebagai Ibu Guru Ince, untuk membangun semangat anak-anak saat belajar di sekolah. Mereka kan lebih suka lagu di sini senang, di sana senang, atau tepuk semangat. Saat mereka sudah lesu, saat dalam pembelajaran, saya ajak anak-anak untuk tepuk semangat. Adik-adik, mari kita tinggalkan semua buku dan bolpen kita berdiri, kita tepuk semangat supaya kita tetap semangat dalam menerima pembelajaran kita hari ini. Ibu Guru Ince adalah seorang guru muda di SD Negeri Kecil Harneno. Gadis berusia 22 tahun ini masih berstatus guru honorer dengan honor sebesar Rp500.000 per bulan yang diambil dari dana BOS. Honornya baru naik tahun lalu, dari sebelumnya hanya Rp200.000 per bulan. Itu pun tidak diterima setiap bulan, namun dirapel setiap 3 hingga 4 bulan. Honor hasil mengajar biasanya langsung habis dipakai Ince untuk membayar uang kuliahnya. Ince memang masih menempuh pendidikan guru sekolah dasar di Universitas Terbuka. Honornya seringkali kurang untuk biaya kuliah, sehingga ia tetap harus meminta tambahan biaya dari orang tuanya. Jadi orang tua saya itu, ayah saya tidak tamat SD, ibu saya juga tidak tamat, dia tamat SD tapi ayah saya tidak. Tapi untuk sekolah itu mereka sangat mendukung, dan saya termotivasi dari mereka. Mama itu orangnya kan cerewet, jadi dia suka motivasi kami. Kalau kita tidak ke sekolah itu berarti hari kita di rumah itu tidak betah. Dia suka marah-marah. Kita tidak pergi ke sekolah berarti dia sudah kasih tugas. Ini hari tidak ke sekolah berarti pergi cuci piring, timba air, sapu rumah, pergi kebun, tidak bebas begitu. Universitas Terbuka menjadi pilihan Ince berkuliah karena saat ia lulus SMA di tahun 2020, pandemi COVID-19 sedang melanda negeri. Mimpi berkuliah di Jogja akhirnya sirna. Untunglah ada Ibu Guru Meli, guru sekolah SD-nya dahulu yang memberi saran untuk berkuliah di UT. Ia pula yang mengajak Ince pertama kali mengajar, sehingga Meli kini tidak lagi menjadi guru bagi Ince, tapi juga rekan seniornya saat mengajar. Waktu itu kami kekurangan guru. Terus ini saya merasa bahwa ada kepala sekolah yang lama, Bapak Henry Kuskun. Dia bilang, ini Ibu Meli tolong carikan anak-anak SMA supaya kita masukkan mereka mengajar di sini. Tetapi harus sampaikan kepada mereka bahwa mereka harus kuliah UT. Saya tanya, terus nanti bagaimana dengan kuliah saya? Dia bilang UT itu kuliahnya kan jarak jauh. Jadi saat keluar sekolah, kau bisa kuliah. Usai mengajar, Ince biasanya mengikuti kuliah pada pukul 2 siang. Kuliah di Universitas Terbuka dilakukan secara online, 3 kali dalam seminggu. Kadangkala jaringan internet kurang bagus di desanya, sehingga Ince harus pergi ke desa tetangga. Namun hal itu tidak memupus semangatnya. Ince saat ini sudah berada di semester 6. 2 tahun mendatang, ia mentargetkan dirinya sudah selesai dan menyandang gelar sarjana pendidikan, sehingga bisa sepenuhnya mengabdi sebagai seorang guru. Kecintaannya pada anak-anak menjadi motivasinya dalam mengajar, meski harus menghadapi berbagai keterbatasan. Kreativitas tanpa batas membuat Ince mampu menanggulangi hambatan saat mengajar. Misalnya saat menghadapi kendala buku pelajaran yang masih sangat terbatas, sehingga tidak memungkinkan semua anak membaca pelajaran di bukunya masing-masing. Misalnya ada buku kita membaca, terus kita tanya anak-anak, oh tokoh yang dalam cerita tadi baca itu siapa? Tapi bukunya kan terbatas. Jadi saya hanya pegang, saya membaca, terus saya suruh mereka mendengar. Atau setelah saya membaca, saya memanggil salah satu siswa untuk membaca kembali apa yang saya baca, teman-teman mendengar, dan setelah itu saya bertanya dan mereka menjawab. Pengabdian Ince pada dunia pendidikan tidak hanya dilakukan di ruang kelas.
Sesudah pulang sekolah atau disambi saat ada kuliah online, Ince membuat kelompok belajar untuk anak-anak yang tinggal tidak jauh dari rumahnya. Mereka bisa datang untuk belajar, terutama anak-anak yang kurang daya tangkapnya. Nah, itu pas saat tidak kuliah, kita buat kelompok belajar. Setiap sore kita belajar di rumah. Terkadang dengan malam. Ada anak-anak yang mungkin di kelas mereka daya tangkapnya kurang bagus, jadi kita ajak mereka membaca, menulis, begitu. Seperti semua guru, Ince berharap kelak anak-anak didiknya akan menjadi orang yang berhasil dan berguna bagi masyarakat sekitarnya. Untuk dirinya sendiri, ia berharap setelah lulus kuliah bisa ikut tes menjadi guru tetap. Tidak lagi guru honorer seperti saat ini. Selain bisa mengabdi dengan lebih baik, penghasilan guru tetap tentu jauh lebih besar, sehingga ia bisa membantu keuangan orang tuanya. Ince ingin agar orang tuanya bisa beristirahat dan tidak perlu lagi bekerja terlalu keras di usia senja mereka. Kalau diangkat kita kan bersyukur. Kalau tidak ya kita menjadi guru honorer. Meskipun dibayar sedikit, tapi kita tetap mencintai pekerjaan kita. Ya, untuk mendidik anak-anak bangsa. Men of our time.